Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la syai'a afdalu minhuma imanu billahi wa nafu lil muslimin. Al-hadis. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwasanya atas izin dan rahmatnya saat ini kita hadir di masjid dalam rangka ibadah kepada Allah, baik ibadah wajib maupun sunnah, khususnya sholat Jumat. Tiada lain harapan kita mohon doa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang tengah kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Dan tidak lupa semoga salam serta sholawat dicurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, 15 abad ke belakang Rasul telah memberi isyarat kepada kita, dan mungkin ini sekaligus peringatan dan juga perintah bagi kita sekalian, di mana Rasul mengatakan khoslatani la syai'a afdalu minhuma imanu billahi wa nafu lil muslimin. Yang artinya, kata Rasulullah, ada dua perkara yang tidak bisa diungguli keutamaannya oleh yang lain. Apakah yang dua itu? Yang pertama adalah imanu billahi, iman kepada Allah. Yang kedua, wa nafu lil muslimin, memberi manfaat kepada sesama muslim. Itulah hadirin salah satu nasihat bagi kita sekalian. Kenapa yang dua ini merupakan yang utama dan yang pertama bagi keuntungan kita bersama. Barangkali kita juga memahami, mafhum dan sadar. Yang pertama adalah imanu billahi. Iman kepada Allah salah satu perkara yang tidak ada keunggulannya. Sebab apapun kita melaksanakan ibadah, baik wajib maupun sunnah, puasa, sholat, haji, zakat, dan yang lain-lainnya, tanpa didasari dengan iman kepada Allah, mungkin ibadah kita tidak diterima. Maka wajar imanu billahi salah satu perkara yang menjamin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita juga paham, sebab apabila kita selalu iman kepada Allah, insya Allah kita akan selamat. Sebab orang yang iman kepada Allah, dimanapun kita berada, kita sadar bahwa kita ini adalah diikuti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang kita kerjakan, Allah tahu. Baik bekerja itu baik maupun tidak benar, Allah mengetahuinya. Jadi pasti orang yang beriman tidak akan melaksanakan salah. Sebab Allah tahu. Walaupun kita tidak melihat, Allah melihat. Maka dimanapun kita berada, iman harus dibawa. Mau ibadah, mau usaha, mau dagang, mau bekerja, iman bawa. Tapi sebaliknya apabila iman tidak dibawa, akhirnya kita akan tergoda.
Sehingga kita akan menjadi orang yang rugi, orang yang menyesal. Maka wajar 15 abad ke belakang, imanu billahi salah satu perkara yang tidak ada unggulannya. Jadi ciri orang yang beriman adalah merasa malu apabila berbuat salah dan semangat untuk berbuat baik. Sebab apabila berbuat baik kita yang untung. Apabila kita berbuat salah ya kita yang rugi. Maka dasarnya sepanjang kita hidup iman kepada Allah. Ibadah puasa kenapa diterima oleh Allah dan diampuni? Sebab iman. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Apabila saum hiji iman, dua sabar, ghufirallahu diampuni dosa. Kenapa dengan saum diampuni dosa? Sebab saumnya iman kepada Allah. Nah itulah hadirin yang menjadi patokan bagi kita agar ibadah lulus, maka iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga insya Allah orang yang beriman itu tidak akan melaksanakan kesalahan. Apabila kita melaksanakan salah atau hilaf, sudah barang tentu bahwa kita ini lepas dari iman kepada Allah. Yang kedua, yang tidak ada tandingan kata Rasul, wanafu lil muslimin, yaitu memberi manfaat kepada orang lain atau membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain, memberi manfaat kepada orang lain banyak. Bisa dengan tenaga, bisa dengan kekuasaan, bisa dengan harta. Banyak bagaimana caranya orang akan bahagia oleh kita. Harta tidak ada, kekuatan kurang, jabatan tidak ada. Bisa kita membahagiakan orang lain. Misalnya bertemu dengan senyum. Apabila kita bertemu dengan orang lain senyum, orang di hadapan kita pasti bahagia. Si bapak ngajak siri, makanya seorang pejabat nikmat. Daripada kita bertemu, diajak senyum, acuh. Maka senyum itu merupakan salah satu kebahagiaan. Dan di sana sumber bahagia adalah senyum. Silakan kita senyum boleh, asal ada lawan. Yang tidak boleh, tidak ada lawan. Sendiri itu kurang baik. Nah itu, membahagiakan orang lain dengan senyum. Yang kedua, membahagiakan orang lain dengan lisan. Ucapan kata-kata yang indah. Apabila bertemu, Pak sehat, alhamdulillah, kok Bapak sudah pensiun, tapi badan segar, badan sehat, alhamdulillah. Dia pasti bunga. Ibu damang, alhamdulillah, itu ibunya, salira menisai. Naon hesena, bunga orang lain. Daripada Pak damang, alhamdulillah, Bapak terekolot, tengenah karasa. Jadi ucapan itu, walaupun pendek, tapi jangan menyakiti orang lain. Lisan yang baik, itulah membahagiakan kepada orang lain. Apabila kita punya harta, itulah yang paling utama, bahagiakan. Sebab harta yang ada pada kita ini adalah ada hak orang lain. Sehingga zaman Nabi Musa, dia berdialog dengan Allah, Tuhan, aku ini sering ibadah, apakah engkau senang? Ibadah apa kalian? Aku sering sholat, aku sering puasa, aku sering haji, dan yang lain-lain. Tidak, kata Allah, tidak senang. Kenapa? Kalian sholat adalah tanha anil faksai wal munkar. Kalian sholat tujuannya agar selamat dari perbuatan salah. Apabila orang semasa hidupnya tidak salah, pasti selamat. Siapa yang senang? Engkau, aku tidak. Ya Allah, aku ini sering saum, puasa. Puasa itu menahan hawa nafsu. Apabila nafsu ditahan, diampuni dosa. Siapa yang senang? Kalian, aku tidak. Bagaimana kalau orang sering ke Mekah? Aku tidak senang. Ke Mekah itu adalah apabila mabrur, pahalanya surga. Siapa yang senang? Kalian, aku tidak. Jadi ibadah apakah yang aku lakukan kau senang? Kata Rasulullah, kata Allah, kata kalian berbuat kebajikan. Aku hadir bersamamu. Nah inilah adalah wanafu lil muslimin, membuat bahagia orang lain adalah salah satu perbuatan yang indah. Jadi apabila kita hidup ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Apabila kita punya harta, orang lain meminta, berikan. Sebab ini adalah harta hak mereka.
Dan di sana nanti di akhirat dia yang akan memimpin kita. Tuhan segerakan dia ke surga, sebab dulu telah menyumbang aku tatkala lapar. Tuhan segerakan dia ke surga, sebab dulu memberi minum tatkala aku haus. Tuhan segerakan dia ke surga, sebab dulu telah menyumbang masjid, sehingga masjid indah, aku ibadah tumanina. Nah inilah. Jadi apabila ada orang yang meminta, bukan setan nubutuh, kurang nubutuh. Sebab lamun setan minta harta kemana. Bahagiakan orang lain. Insya Allah hidup kita dijamin bahagia apabila kita telah membahagiakan orang lain. Dulu ada cerita zaman Nabi Musa juga, ada seorang rumah tangga miskin, tapi dia soleh, sabar. Suatu saat dia ngobrol suami istri, Pak, kita hidup miskin selalu. Bagaimana? Ya kita ingin kaya seperti orang lain. Terus, ya tuh Bapak bicara dengan Musa. Kan Musa suka berdialog dengan Allah. Maksudnya, yang minta tolong kepada Musa agar sampaikan kepada Allah, kita ini menjadi orang kaya. Akhirnya oleh Musa dikatakan, Tuhan, aku ini punya tetangga si Fulan, dia miskin. Tapi dia katanya ingin kaya. Apakah mengabulkan kira-kira permohonannya? Kata Allah, siap, aku akan kabulkan bahwa dia menjadi orang kaya. Tapi hanya 1 tahun. Akhirnya oleh Musa disampaikan, Fulan, aku sudah berdialog dengan Tuhan, keinginan engkau dikabul, kata Allah. Dan kamu ingin kaya, dikabul oleh Allah, tapi hanya 1 tahun. Biarlah, penting mengajaran gue ada si kabar. Akhirnya dengan takdir Allah, memang dia dikabul, dia kaya. Mendapatkan rezeki dari segala unsur. Allah menjanjikan dalam Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bagi orang yang benar tekun, sabar, ibadah, akan dimudahkan jalan keluar, bahkan layak tasib. Akhirnya doa beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kaya. Selanjutnya kita mikir dengan suami istri, Pak, kita ini kaya, kata Allah hanya 1 tahun. Jadi gimana harta kita? Kalau begitu, mari kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Akhirnya dia sibuk. Tiap hari menyumbangkan, tiap hari dia sibuk. Ada orang miskin sumbang, tetangga ke sekolah beri modal, tetangga sakit beri, dan sebagainya. Terus begitu. Dan tidak terasa umurnya sudah 1 tahun, bahkan lebih sedikit. Pak, kata Allah kita ini kaya hanya 1 tahun. Tapi sekarang sudah 1 tahun lebih, kita masih kaya, ini bagaimana? Akhirnya dia datang lagi kepada Musa, Musa, aku ini dikabul doa oleh Allah jadi orang kaya tapi 1 tahun. Tapi ternyata sudah 1 tahun lebih sedikit, aku masih kaya, bagaimana Tuhan? Kata Allah, memang aku janji dulu akan kaya 1 tahun, tapi aku malu katanya, karena engkau sibuk membahagiakan orang lain. Dan akhirnya harta terus diberikan, dia terus menjadi orang yang kaya. Kenapa? Sebab dia selalu membahagiakan orang lain. Bahkan Allah malu apabila melihat orang sibuk membahagiakan orang lain. Nah ini barangkali pelajaran bagi kita. Apabila ada sedikit harta, keluarkan kepada yang lain. Maka di manakah kita menyimpan harta? Mudah, titipkan di tetangga yang membutuhkan. Tetangga butuh harta untuk modal dan sebagainya, ya kita berikan sumbang. Di Quran 8 asnaf hak mereka apabila kita punya, berikan. Nah itulah 15 abad ke belakang Rasul telah memberi isyarat kepada kita. Wa naf'u lil muslimin, salah satu perkara yang tidak ada tandingannya. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, apabila kita ingin hidup bahagia dunia akhirat, yang pertama adalah kuatkan fondasi iman kepada Allah. Yang kedua, jadilah orang yang dermawan. Bagi orang yang kaya, sering menyumbang orang lain, dijamin. 1, hartanya bertambah, dan kedua, katanya diparat dosa. Tapi bagi orang yang pailit, yaitu nanti akan ada balasan dari Allah. Lihat, zaman Nabi Musa juga, Korun. Dia adalah kaya, sama dulunya miskin. Setelah dia miskin ditanya, ingin kaya, ya jelas siapa yang tidak mau orang ditawaran kaya. Akhirnya diberilah obat kimia, dia akhirnya dagang, usaha artinya kaya. Sehingga dia kaya sama sekali.
Sudah kaya, keluarkan zakat. Apa jawabannya? Untuk apa zakat? Ini harta saya. Ini hasil keringat saya. Keluarkan sedekah. Gak mau, akhirnya dikembalikan lagi. Bahkan semuanya habis. Korunnya, harta, apartemennya ditelan bumi. Nah itulah contoh. Apabila sekarang ada yang demikian, tidak mustahil akan terjadi seperti korun. Leheng salabah mah. Salabah sama orang miskin. Tetapi apabila ke masjid, orang lain Allahumma antas salam, dia mah Allahumma lantas pulang. Ditanya salabah kenapa langsung pulang? Aku pulang sebab ditunggu oleh istri sarung cuma satu. Aku miskin. Akhirnya karena dia ingin punya harta, kata istrinya minta kepada Rasul. Ya pugu atuh doa Rasul mah diijabah. Ya salabah diijabah oleh aku. Inilah diberi kambing 2. Akhirnya 2 jadi 4, 4 jadi 10, 10 20. Apa yang terjadi setelah banyak kambing seminggu ke masjid? Kamana salabah ngurus domba. Domba berkilo pak sebulan akhirnya tidak pergi ke masjid. Makanya oleh Allah diambil lagi hartanya. Deheng diambil lagi hartanya, kubur ayakan. Tapi korun mah semua habis. Nah, itulah diri, maka bagi kita sekalian berdoa kepada Allah. Apabila kita punya harta, mudah-mudahan diberi keleluasaan untuk membahagiakan orang lain. Insya Allah apabila kita hidup ingin bahagia, marilah bahagiakan orang lain. Tidak usah dengan harta, tidak usah dengan tenaga, tapi ucapkan lisan. Apabila tetangga mempunyai barang bagus, kita ikut bahagia. Bapak bumi sayanya abdi hoyong, mulai imah tetangga alusmu ngaliwat. Itu yang sulit demikian, artinya nanti akan hancur hidupnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati, yang Allah muliakan. Itulah khutbah pertama saya sampaikan, tiada lain. Apabila benar menurut Allah silakan terima. Apabila salah menurut saya, mohon maaf yang sebenarnya. Akhirnya marilah kita menghadirkan hati kedati ilahi Rabbi, memohon doa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita didengar dan Allah mengabulkannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.